Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat. Dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, puluhan ton jeruk nipis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dibuang. Pedagang terpaksa melakukan hal ini karena harga jeruk nipis terus mengalami penurunan. Ya, anjloknya harga jeruk diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman dan menurunnya daya beli masyarakat. Akibat kondisi tersebut, pedagang merugi hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, pedagang jeruk nipis di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi terpaksa membuang jeruk nipis karena harganya terus mengalami penurunan. Harga jeruk nipis di tingkat petani hanya Rp500 per kilogramnya. Hal ini jelas, nilai tersebut membuat para petani maupun pembeli gusar. Pasalnya, sebulan yang lalu, harga jeruk nipis masih di kisaran harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Namun kali ini harga jeruk anjlok dan semakin tidak mempunyai nilai. Pedagang jeruk nipis mengaku harus rela membuang jeruk nipis yang telah dibelinya dari petani. Pasalnya setiap hari stok di gudang terus mengalami peningkatan, sedangkan daya beli masyarakat di tingkat pasar terus mengalami penurunan. Selain itu, salah satu penyebabnya yakni keterlambatan dalam pengiriman juga membuat semakin memperparah kondisi jeruk. Akibatnya, kondisi jeruk nipis banyak yang menguning dan membusuk, sehingga jumlah jeruk nipis yang dibuang mencapai 2 ton per hari. Di rumah menumpuk ada 3 hari, 2 hari 3 harian. Ada sekitaran 2 ton sampai 3 ton. Ya rugi mas, soalnya jeruknya nginep 3 hari 2 hari kan kuning, rusak jeruknya. Harga sementara saat ini 500 sampai 700 per kilonya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, jalur penyeberangan Selat Bali yakni Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk ditutup selama 24 jam pada 13 hingga 15 Maret 2021. Hal ini dilakukan untuk menghormati umat Hindu dalam merayakan Hari Raya Nyepi 1943 Tahun Saka. Pemirsa, 3 hari lagi jalur penyeberangan Selat Bali Pelabuhan ASDP Ketapang dan Gilimanuk akan ditutup selama 24 jam. Hal tersebut dilakukan oleh pihak PT ASDP Ketapang maupun Gilimanuk, lantaran guna menghormati peringatan Hari Raya Nyepi 1943 Saka yang akan dilaksanakan oleh umat Hindu di Pulau Bali pada Minggu 14 Maret 2021 mendatang. Adapun jadwal penutupan kedua pelabuhan yakni Pelabuhan Ketapang yang ditutup pada Sabtu 13 Maret 2021 pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali pada Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk arah sebaliknya yakni Pelabuhan Gilimanuk yang akan ditutup pada Sabtu 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WITA dan akan dibuka kembali pada Senin 15 Maret 2021 pukul 09.00 WITA. Sementara itu pada saat ditemui di kantornya, General Manager ASDP Ketapang, Edi Hermawan mengatakan, penutupan kedua pelabuhan ini lantaran guna menghormati umat Hindu di Bali yang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepi. Sesuai dengan edaran ya dari Kabupaten Jemberana tentang perayaan Hari Nyepi ini sudah diputuskan di Jemberana masuk ke Bali itu akan ditutup tanggal 14 mulai dari jam 6 pagi dan akan dibuka lagi tanggal 15 itu jam 6 pagi juga. Konsekuensinya penyeberangan Ketapang Gilimanuk mengalami penyesuaian juga
itu akan kami tutup sesuai jadwal bahwa hari Minggu Minggu pagi itu jam 00 itu akan kami tutup dan akan kami buka kembali Senin paginya itu jam 5 dari Ketapang. Terkait kesiapannya normal saja, kami menyiapkan loket kendaraan ke-8, kendaraan roda 2 itu 7, kemudian tiket online tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan reservasi untuk libur sudah kami tutup, tidak ada reservasi untuk tiket online. Selain semuanya ke dalam keadaan normal. Pemberlakuan itu dibuka kembali dari Ketapang itu hari Senin pagi tanggal 15 itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi penyeberangan menuju ke Gilimanuk itu normal, begitu juga sebaliknya dari Gilimanuk dibuka jam 6 WITA ya, 6 WITA normal kembali untuk operasional penyeberangan lintas Ketapang Bali, Jawa Bali. Sama, kendaraan logistik juga tidak bisa menyeberang karena memang ini hari raya besar umat Hindu, hari raya Nyepi. Kita harus menghormati hari besar, tidak mungkin akan ada kendaraan yang menyeberang pada saat hari raya Nyepi di Denpasar, di Provinsi Bali. Himbauannya terhadap masyarakat diharapkan bisa mengakses aplikasi pembelian tiket. Di situ sudah diumumkan jadwal reservasi yang diperbolehkan sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di luar pelabuhan Gilimanuk, di luar pelabuhan Ketapang. Pada kesempatan ini, Edi juga menjelaskan, pada saat penutupan pelabuhan nantinya semua kendaraan yang akan menyeberang ke Bali maupun ke Jawa akan ditiadakan selama 24 jam. Selain itu, Edi juga menambahkan, bagi masyarakat yang hendak menyeberang ke Bali atau arah sebaliknya, masyarakat diminta untuk selalu melihat akun website resmi ASDP. Hal ini guna mengetahui kapan jadwal penutupan ataupun dibukanya kembali pelabuhan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, kini moda transportasi kereta api di stasiun Jember dan Ketapang menyediakan alat pendeteksi virus, yakni Genos C19. Alat yang dirancang oleh Universitas Gadjah Mada ini cukup menggunakan sampel hembusan nafas dengan tingkat keakuratan 95%. Pemirsa, guna menekan laju penyebaran virus COVID-19 di kalangan calon pengguna moda transportasi kereta api, PT KAI Daup 9 Jember mulai menyediakan layanan pemeriksaan Genos C19 di 2 stasiun kereta api yang ada di wilayah kerjanya. Adapun 2 stasiun tersebut yakni Stasiun Kereta Api Jember dan Stasiun Kereta Api Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Calon penumpang kereta api dapat menggunakan layanan pemeriksaan kesehatan jenis ini dengan tarif Rp20.000 saja, dibandingkan dengan rapid test antigen dengan tarif berkisar Rp180.000. Pemeriksaan kesehatan dengan metode ini dapat menjadi opsi pilihan bagi masyarakat yang hendak berpergian dengan menggunakan jasa kereta api. Genos sendiri merupakan alat pemeriksaan COVID-19 yang dirancang oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan cara kerja meniup kantong yang disediakan khusus hingga penuh. Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan di stasiun Ketapang, Alan, mengatakan bahwasanya secara umum pemeriksaan tes Genos C19 dilakukan dengan meniup kantong hingga penuh. Kemudian kantong yang berisi udara tersebut akan dimasukkan pada sebuah alat pendeteksi untuk dicek dan melihat laju kurva virus COVID-19. Dalam hal ini, Alan juga menjelaskan pemeriksaan dengan metode ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30-40 detik saja dengan keakuratan sebesar 95%. Mekanismenya ini kan menggunakan sampel nafas ini. Jadi yang dibaca itu untuk artinya virus yang ada di dalam nafas ini. Jadi makanya kenapa 3 kali pengambilan nafas itu kan untuk pertama nafas itu untuk dikumpulkan di dalam mulut, kemudian baru ditaruh di kantong udaranya. Nah setelah itu dibaca di alat itu dan itu kan ada 10 sensor. Jadi di 10 sensor itu ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya biasanya yang
ketemu biasanya yang sering ketemu itu yang habis merokok di sampel di sensor 8, jadi akan naik di sensor 8 itu akan naik, jadi ketemu kalau misalnya orang itu merokok atau enggaknya, biasanya seperti itu. Nah, untuk positif negatifnya nanti langsung ada di tulisan itu langsung prediksi positif negatif. Di salah satu grafiknya pasti ada yang lebih, ada yang tinggi naik, di salah satu grafiknya pasti ada yang naik seperti itu. Contohnya kayak kemarin ada yang naik karena kemarin ada yang positif juga. Untuk HEPA itu HEPA filter, itu filter yang jadi filter dari kantongnya itu untuk menyaring udara yang dimasukkan ke dalam alat itu yang dihisap oleh alat. Jadi itu. Nah, misalnya itu nggak diganti, nanti takutnya misalnya ada yang positif, ke belakangnya bakal ada yang positif palsu jadinya. Seperti itu. Makanya setiap ada yang positif harus diganti. Setiap 100 pasien itu ganti filter. Sementara itu, Kepala Stasiun Ketapang Banyuwangi Heri Suyanto mengatakan pemeriksaan Genos C19 ini sudah dilaksanakan sejak Rabu 10 Maret 2021. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dengan metode ini akan dilaksanakan hingga batas waktu tertentu. Genosnya dimulai kemarin tanggal 10 Maret 2021, kebetulan ya pas kita launching juga ya perjalanan ke Mutiara Timur yang relasinya lebih panjang, jadi dari Ketapang sampai Yogyakarta. Kebetulan ini kabar gembira juga ya, mungkin warga Ketapang, Banyuwangi, Jember itu kan merindukan mutim gitu ya. Nah, itu kita di posisi yang saat ini kita menggunakan tarif batas bawah, nah, murah, SKTP-nya 370 dari Ketapang sampai Jogja. Nah, itu kita hadirkan Genos itu biar masyarakat juga lebih antusias untuk bepergian. Nah, mulainya kemarin tanggal 10 jam 15.00 sampai jam 17.00. Terus pelayanan rapid antigennya juga masih ada, gitu ya. Untuk pelayanan rapid antigen itu masih 59 orang satu hari kemarin. Untuk Genosnya 33 orang. Ya, kalau dilihat dari antusias, mudah-mudahan kehadiran Genos di Ketapang bisa lebih antusias lagi untuk menggunakan kereta api, untuk menggunakan pelayanan Genos kan gitu ya. Sifatnya masih fakultatif ya. Nanti jadi gini Pak, kan kita di masa pandemi ini kan kita menjalankan kereta juga harus ngitung kos revenue-nya ya. Jadi kalau kita launching sebelumnya, misalnya kita sosialisasi 2 bulan sebelumnya, atau animo masyarakat bagus dan cross referralnya kita dapat untung, kita jalankan kan gitu. Jadi ya seperti itu sekarang strategi bisnisnya di masa pandemi kan gitu. Genos itu yang mungkin selama pandemi ya, mungkin kalau nanti udah bebas dari pandemi ada ya mungkin ya. Selama masih ada pandemi, selama masih ada penerapan protokol kesehatan kan gitu ya, yaitu syarat-syarat dari masyarakat yang mendaki transportasi pelayanan publik ya, harus ikut ya. Biaya Genos 20.000 ya, ini kayaknya tarif promo ini bro. nanti bisa menyesuaikan kembali. Sementara ini kayaknya tarif promo. Ketapang dan Jember. Ketapang dan Jember. Selain itu, dengan adanya Genos 19 ini, Heri pun berharap dapat memudahkan masyarakat yang akan berpergian dengan menggunakan jasa transportasi kereta api. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita berikutnya, Hari Raya Nyepi kali ini sedikit berbeda karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Biasanya umat Hindu melakukan upacara melasti di laut, namun kali ini ditiadakan.
Warga Dusun Patoman Tengah ini pun melakukan persiapan menjelang Hari Raya Nyepi dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, beginilah suasana di salah satu pura yang berada di Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kecamatan Blibingsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana setahun sekali seluruh umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Patoman Tengah yang beragama Hindu, di mana setahun sekali seluruh umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Patoman Tengah yang beragama Hindu, di mana kali ini terlihat sibuk mempersiapkan rangkaian Hari Raya Nyepi tahun Saka 1943 yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2021. Terlihat sebagian masyarakat Patoman Tengah mempersiapkan berbagai macam hiasan janur untuk diletakkan di sekitar dan di dalam pura. Ya, kali ini rangkaian janur kuning sedang dipersiapkan oleh para perempuan sekitar. Sebagian pria juga tengah mempersiapkan tempat mencuci tangan, menyalakan dupa, hingga memanjatkan doa di depan pura. Dalam mempersiapkan perayaan Nyepi kali ini pun masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu persiapannya yakni acara melasti. Melasti merupakan rangkaian upacara pembersihan diri. Upacara melasti kali ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat mengingat pelaksanaan melasti tahun ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jika di tahun sebelumnya melasti diadakan di laut, namun kali ini tidak, karena memang kondisi pandemi COVID-19. Kali ini melasti cukup mengambil air lautnya saja untuk digunakan dalam mensucikan diri. I Gusti Putu Sudana, tokoh masyarakat Hindu menjelaskan, dalam Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan amati geni, yakni artinya tidak menyalakan api, lampu, tidak merokok dan tidak menyalakan semua hal yang berkaitan dengan api. Selain itu juga umat Hindu melakukan amati karya, yang artinya menghentikan aktivitas fisik seperti bekerja. Dan yang terakhir, melakukan amati lelagunan, yakni tidak menghibur diri atau melakukan kesenangan dengan mematikan HP, radio, maupun televisi. Dalam hal ini akan dilakukan selama 24 jam. I Gusti Putu Sudana pun berharap semoga dengan dirayakan upacara Hari Raya Nyepi ini, wabah virus COVID-19 bisa hilang dari muka bumi. Setiap tahun sekali umat Hindu selalu melaksanakan Nyepi, yaitu tahun Saka yang sekarang 1943. Jadi melasti itu pensucian dari Buana Alit dan Buana Agung, baik itu Buana Alit itu dari kita pribadi dan Buana Agung kepada alam ya, alam seperti yang itu. Nah itu Buana Alit itu ya, seperti nah itu pensucian ke laut ya, karena COVID. Jadi kami tidak ke laut, cuma menunas atau meminta air laut, kira. Jadi perwakilan saja gitu. Jadi pensuciannya cukup di sini. Di hari tanggal 14 Maret adalah pelaksanaan Hari Raya Nyepi, yaitu Hari Raya Nyepi, di mana Hari Raya Nyepi itu adalah ada unsur yang harus dilaksanakan, yaitu satu amati geni. Dia tidak melaksanakan dalam pribadinya, di dalam dirinya nafsu, bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-harinya, amati geni tidak merokok, tidak segala api dimatikan di dalam 24 jam. 2. Amati lelangunan, artinya pepergian. Itu namanya lelangunan, amati pepergian. Dia berusaha dalam 24 jam tidak akan pergi. Ya. Nah, lelangunan, amati karyo, dia tidak bekerja di dalam 24 jam itu. Ya, itu. Di situ dalam ada 4 amati geni itu ya, termasuk amati hiburan, lelungan atau lelangunan artinya hiburan. Jadi selama 24 jam tanggal 14 hari Nyepi itu dia tidak akan mematikan hiburan, baik itu radio, televisi, termasuk HP, semua di off selama 24 jam. Semoga alam ini dengan umat Hindu melaksanakan tiap tahun ritual upacara Nyepi ini, semoga
suasana yang ada setahun sudah COVID berlalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.